Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah, anak-anak hebat, calon hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Jazakumullah. Apakah anak-anak sudah sholat duha? Jika belum, jangan lupa untuk sholat duha nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai teks formulir kelas 6 tema 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks formulir. Ustazah harap anak-anak memperhatikan video pembelajaran ini dengan seksama nggih. Semoga dipermudah dan ilmunya bermanfaat serta berkah. Jazakumullah. Yuk kita mulai pembelajarannya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar mengenai formulir. Yang kedua, kita akan belajar mengenai daftar riwayat hidup. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai formulir pengisian barang. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai lembar jawab komputer dan formulir penyetoran uang. Pertama, formulir. Pengertian formulir. Formulir berasal dari bahasa Belanda yakni formulier, yang artinya sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Tujuan teks formulir yang pertama untuk menciptakan keseragaman atau pembakuan kerja atau work standardization. Yang kedua, untuk mempermudah dalam penggolongan suatu data atau classification. Yang ketiga, untuk mempermudah dalam pemberkasan baik dalam sistem ataupun tempatnya. Yang keempat, untuk memberikan kemudahan dalam penertiban prosedur dan tata kerja. Yang kelima, menjadi alat pemberian instruksi. Yang keenam, menjadi alat perencanaan sebab di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Yang ketujuh, sebagai alat dalam mengkontrol dan evaluasi baik kuantitatif atau kualitatif. Fungsi teks formulir. Yang pertama, mencari sebuah informasi tertentu. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang sama. Yang ketiga, mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama. Yang keempat, menjadi sebuah bukti fisik. Yang kelima, sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja. Keenam, menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis.
Yang ketujuh, merekam suatu data transaksi. Yang kedelapan, mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan. Yang kesembilan, menjadi media komunikasi antar individu atau bagian atau organisasi. Struktur teks formulir. Yang pertama, kepala atau heading. Berisi nama lembaga, alamat, hingga nomor telepon. Yang kedua, instruksi atau instruction. Berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. Yang ketiga, badan atau body. Berisi data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, penutup atau closing. Berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap dan tanda tangan. Aturan umum formulir. Yang pertama, menggunakan lembar ganda atau rangkap dan juga karbon atau carbonis paper. Yang kedua, harus menghindari duplikasi data pada form yang sama atau form lainnya. Yang ketiga, harus terlihat sederhana dan ringkas, mudah dipahami dan ditentukan tujuan penggunaannya. Yang keempat, sebaiknya mencantumkan nomor dan nama. Yang kelima, menggunakan kartu atau ukuran kertas yang standar. Yang keenam, menggunakan terminologi berstandar dalam instruksi. Yang ketujuh, items ada baiknya disusun pada formulir dengan urutan yang tepat. Contoh formulir pendaftaran. Di sini Ustazah contohkan formulir pendaftaran peserta Jambore Pelajar Teladan. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah, telepon, email sekolah, alamat sekolah, email sekolah, sampai paling bawah. Jadi ada beberapa informasi yang harus dituliskan apabila ingin mendaftar peserta Jambore Pelajar. Ustazah juga contohkan ada formulir pendaftaran pengurus gerakan pramuka. Di sini ada beberapa item yang harus diisikan, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama orang tua, pekerjaan orang tua, agama orang tua, alamat rumah, sampai tanda tangan yang membuat pernyataan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai menulis daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Contohnya, untuk mengikuti lomba, anggota sebuah tim, pengurus kegiatan, atau pekerjaan. Berikut merupakan bagan tentang daftar riwayat hidup. Yang pertama, berisi data pribadi, bidang yang diminati, pendidikan, ekstrakurikuler, dan kursus, serta kecakapan. Di bagian data pribadi itu berisi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Sedangkan di bagian bidang yang diminati itu berisi tentang bidang-bidang yang diminati oleh si pembuat daftar riwayat hidup. Kemudian di bidang pendidikan berisi jenjang pendidikan yang sudah dimiliki oleh si pembuat daftar riwayat hidup. Di bagian ekstrakurikuler dan kursus
berisi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah diikuti. Sedangkan di bagian kecakapan berisi kecakapan yang dikuasai si pembuat daftar riwayat hidup atau yang disebut skill atau kemampuan. Berikut Ustazah contohkan daftar riwayat hidup. Yang pertama, namanya siapa? Di sini tercantum Adi Nugroho. Kemudian tempat dan tanggal lahir Bandung 11 Juli 1990. Alamat, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, hingga yang terakhir nama terang Adi Nugroho. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai formulir pengisian barang. Perdagangan di pasar bebas, MEA, akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan. Berikut contoh formulir pengiriman barang. Di sini ada cerita pendek nggih. Ajeng bertempat tinggal di Jalan Haji Paping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Nomor telepon Ajeng adalah 021 234 567. Ajeng ingin mengirim baju ke rumah kakek sebanyak 4 potong dengan berat 1,1 kg. Nama kakek Ajeng adalah Darmawan dan beralamat di Jalan Gedong Kuning 132, Kota Gede, Yogyakarta. Nomor telepon kakek adalah 088 123 45 2345. Di sini formulir pengiriman barangnya. Yang pertama ada nomor formulir, kemudian tanggal barang tersebut dikirimkan, kemudian ada data pengirim, data penerima, dan data barang. Di sini nama pengirimnya adalah Ajeng Maharani karena Ajeng yang akan mengirimkan baju ke rumah kakeknya. Kemudian alamat pengirim, di sini diisikan alamatnya Ajeng Maharani, yaitu Jalan Haji Paping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Kemudian nomor telepon diisikan nomor telepon Ajeng 021 234 567. Kemudian pada data penerima, di sini nama penerimanya adalah kakeknya Ajeng, yaitu Darmawan Adi. Kemudian alamat penerima, alamatnya kakeknya Ajeng, yaitu Jalan Gedong Kuning 132, Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian di nomor telepon penerima ada nomor teleponnya kakeknya Ajeng, yaitu 0881 2345 2345. Kemudian di data barang yang akan dikirimkan berupa baju atau pakaian sesuai dengan cerita yang ada di atas. Kemudian berat barang 1,1 kg dan jenis pengiriman di sini Ajeng memilih pengiriman ekspres. Kemudian di bagian kanan ada biaya pengiriman, yaitu biaya yang harus ditanggung oleh Ajeng sebesar 18.000. Kemudian ada catatannya. Kurir dapat menghubungi nomor telepon yang tertera jika penerima tidak ada di rumah. Kemudian ada tanda tangan petugas
kurir yaitu Firmansyah dan tanda tangan pengirim yaitu Ajeng Maharani. Itu salah satu contoh pengisian formulir pengiriman barang. Kemudian yang keempat, kita akan belajar mengenai lembar jawab komputer dan formulir penyetoran uang. Formulir lembar jawaban komputer atau LJK. LJK digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK ialah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Dengan LJK, waktu yang dibutuhkan sedikit sehingga lebih efektif. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut. Yang pertama, petunjuk. Yang kedua, nama peserta ujian. Yang ketiga, nomor peserta ujian. Yang keempat, tanggal lahir peserta ujian. Yang kelima, nama mata ujian. Yang keenam, tanggal ujian. Ketujuh, tanda tangan peserta. Dan yang kedelapan, pilihan ganda untuk jawaban. Mengisi formulir LJK. Coba kamu ingat kembali perbedaan dan persamaan LJK dan formulir lain yang sudah kamu pelajari. Adakah perbedaannya? LJK merupakan lembar jawaban peserta ujian yang hasilnya akan diperiksa oleh alat pemindai. Cara mengisi LJK bermacam-macam, ada yang diarsir dan ada pula yang disilang. Berikut langkah-langkah mengisi LJK ujian saringan masuk sekolah. Yang pertama, untuk mengisi LJK kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. Lembar jawab komputer tersebut bisa saja robek atau bolong jika pensil yang digunakan runcing. Kemudian yang kedua, setelah itu periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada bagian rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Kemudian yang terakhir, setelah mengisi mata ujian, kamu dapat mulai mengerjakan soal. Contoh LJK. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh lembar jawab komputer. Anak-anak bisa melihat nih, di sini banyak sekali huruf-huruf A sampai Z. Di sini ada nama peserta. Nah, jika namanya adalah misalnya Ustazah kasih contoh namanya Ani, maka yang akan kita coret-coret atau kita arsir adalah huruf A, N, dan I untuk nama peserta. Selanjutnya, jika untuk mengisi nomor peserta, bila nomor pesertanya tertulis 01122, maka yang diarsir angka 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 22. Oke. Begitupun selanjutnya, dan jawaban dari nomor 1 sampai 50 sesuai dengan jawaban yang anak-anak berikan. Contohnya nomor 1A, maka yang diarsir huruf A. Begitu nggih untuk seterusnya. Kemudian slip bank. Saat pertama kali datang ke bank, kita bisa mengambil slip transaksi terlebih dahulu. Jika ingin transfer atau setoran, maka ambil slip khusus transfer atau setoran yang telah disediakan.
Kemudian isi slip tersebut dengan benar sesuai dengan petunjuknya. Pertama, isi bagian atas yaitu tanggal transfer. Kemudian di bawahnya checklist salah satu jenis transaksi. Pilih setoran jika ingin mengirim uang ke rekening bank atau pilih transfer jika ingin transfer uang ke rekening uang lainnya. Kemudian barulah mengisi bagian slip selanjutnya. Ada bagian kiri, yaitu yang pertama mengisi nama penerima, kemudian isi nomor rekening penerima, kemudian nama bank, kemudian alamat penerima, dan pesan jika ingin. Kemudian bagian kanan. Bagian kanan itu berisi tentang masukkan nama sebagai penyetor, kemudian alamat dan nomor telepon yang aktif, masukkan nominal uang yang ingin dikirim, kemudian tulis terbilang nominal uang yang dikirim, dan yang terakhir checklist tunai. Pengisian slip setoran. Nah, di sini Ustazah contohkan ada slip setoran dari bank swasta bank negeri di Indonesia nggih. Di sini ada isi nomor rekening tujuan, kemudian nama pemilik rekening, cabang rekening, kemudian di bagian atas ditulis cabangnya, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di bagian kanan ada jumlah uang. Contohnya di situ ada 370.000. Selain ditulis angka, ditulis juga secara terbilang 370.000 rupiah. Kemudian ada nama pengirim atau penyetor, alamat lengkap, nomor telepon, dan keterangan transfer, serta ada tanda tangan. Di sini Ustazah contohkan slip setoran yang sudah diisi nggih. Di sini diisi ada Mataram 5 Maret 2014. Kemudian nomor rekeningnya 0005 01001 404 300. Kemudian namanya ada PT Teknologi Cipta Raya. Kemudian di bagian penyetor bernama Baik RJ Sahaya. Alamatnya di Perumahan Gria Sentosa, Moncok, Kota Mataram, NTB, dan ada nomor teleponnya. Kemudian di situ totalnya 5.012.345 rupiah, serta ada tanda tangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pembelajaran hari ini telah usai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika masih bingung, bisa kirim pesan ke Ustazah nggih. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah anak-anak solih-solihah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.